Harun ar-Rasyid dan Bahlul yang gila. Abu Wahab Bahlul bin Amr Asy-Syairafi Al-Kufi, seorang sufi yang sangat terkenal. Dia ahli dalam ilmu tasawuf dan syair. Dia juga ahli dalam mendongeng semasa hidupnya. Dia telah banyak menghasilkan karya-karya luar biasa yang diikuti oleh banyak orang. Abu Wahab Bahlul lebih dikenal dengan nama Bahlul. Semakin tinggi ilmu yang dimilikinya, semakin kuat pula imannya. Perilakunya sehari-hari pun semakin zuhud. Bahlul meninggalkan kesenangan dunia dan memilih untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segenap hatinya yang tidak tam akan harta dan tidak larut pada kesenangan dunia. Semakin lama perilaku Bahlul semakin terlihat aneh. Yang paling membuat orang heran adalah dia memilih tinggal di kuburan. Hei, lihatlah dia. Orang itu aneh sekali, hahaha. Setiap hari selalu datang ke kuburan. Bukan hanya datang saja, dia bahkan tidur di sana. Hah, benarkah? Jadi dia ini tinggal di kuburan. Kabar tentang Bahlul yang ditinggal di kuburan pun segera menyebar. Awalnya masyarakat sekitar menganggap Bahlul sebagai pengemis biasa. Namun, anggapan itu berubah. Mereka menjuluki Bahlul sebagai orang gila. Karena setiap kali Bahlul bicara, tidak ada satupun yang bisa mengerti apa yang diucapkannya. Benar kan, dia ini gila. Kata-katanya sungguh tidak mengerti. Suatu hari, Bahlul sedang dalam perjalanan menuju Bahdan. Di tengah jalan, dia bertemu dengan sekelompok anak kecil. Bahlul al-Majnun! Bahlul al-Majnun! Anak-anak itu berteriak yang artinya Bahlul gila. Mereka terus berteriak sambil melempari Bahlul dengan batu. Bahlul sama sekali tidak membalas ataupun memarahi anak-anak itu. Dia terus saja berjalan sambil melantunkan syair. Cukuplah, aku pasrah kepadamu Tuhan. Dari segala apa yang dilakukan oleh mereka kepadaku, tidak akan ada tempat pelarian yang abadi, kecuali menuju kepadamu. Semakin lama, keberadaan Bahlul semakin diketahui oleh orang-orang. Bahkan kabar ini pun semakin ke telinga Raja Harun ar-Rasyid. Suatu hari, Raja melihat Bahlul yang sedang berada di area kuburan. Hei Bahlul, kapan kau akan sembuh dari penyakit gilamu itu? Ketika dia sadar bahwa raja yang bertanya Bahlul pun segera bangkit dan naik ke atas pohon. Siapakah yang gila, aku atau engkau Harun? Para pengawal raja sudah bersiap untuk menangkap Bahlul. Namun Raja Harun mencegahnya. Engkau yang setiap hari tidur di kuburan, tentu saja engkau yang gila. Bahlul tetap berada pada posisinya di atas pohon. Dia memandang ke bawah dan berkata, Aku yang waras dan engkau yang gila. Bagaimana bisa? Raja Harun hanya penasaran saja. Dia ingin mendengar jawaban dari orang yang dianggap gila ini. Dia sama sekali tidak berharap akan mendapatkan jawaban yang masuk akal. Karena aku tahu bahwa istana yang megah itu dapat hancur kapan saja, sedangkan kuburan ini akan tetap ada. Jawaban Bahlul justru membuat Raja Harun semakin tertarik. Dengan lantang Bahlul mengatakan, Suatu saat kuburan ini pasti akan menjadi tempat istirahat bagimu yang terakhir. Apakah engkau masih belum mengerti? Aku mempersiapkan diri untuk tinggal kekal di sini. Sementara engkau menyibukkan diri membangun istana hingga melupakan akan kuburanmu sendiri. Sudah jelas bahwa engkau yang gila, wahai Harun. Raja Harun terdiam. Hatinya bergetar mendengar apa yang diucapkan oleh Bahlul. Apa yang engkau ucapkan semuanya benar, Bahlul? Akhirnya raja pun sadar bahwa Bahlul bukanlah orang gila seperti yang diceritakan oleh orang-orang berikan. Berikan nasihatmu lagi, wahai Bahlul. Cukuplah kau pegang dan amalkan kitabmu. Raja Harun tidak bertanya lebih lanjut lagi. Dia sudah cukup puas dengan apa yang didengarnya. Sebagai imbalan, raja pun menawarkan sesuatu kepada Bahlul. Engkau telah menolongku. Apakah engkau menginginkan sesuatu dariku?
aku akan memberikannya sebagai imbalan untukmu. Ya, aku punya 3 permintaan kepadamu. Jika kau bisa mengabulkannya, maka aku sangat berterima kasih. Sebutkan saja. Pertama, aku ingin kau menambah usiaku. Tentu saja aku tidak bisa melakukannya. Kalau begitu, apakah kau bisa menjagaku dari malaikat maut? Ini permintaanku yang kedua. Aku tidak bisa mengabulkannya. Baiklah, engkau tidak bisa mengabulkan 2 permintaanku. Apakah engkau bisa mengabulkan yang satu ini? Katakanlah, aku akan berusaha mengabulkannya. Bahlul menghela napas dan mulai berkata, apakah engkau bisa memasukkanku ke surga dan menjamin bahwa aku tidak akan pernah masuk ke neraka? Aku tidak mampu mengabulkannya. Kalau begitu, aku tidak membutuhkan apapun darimu. Ingatlah bahwa engkau adalah seorang hamba dan bukanlah pencipta. Raja Harun mendapatkan pelajaran berharga dari orang yang dianggap gila. Manusia memang tidak bisa dinilai dari penampilannya saja.